Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Praventi, NIM 12040322414, kelas 1H Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tujuan dan maksud saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UAS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Siti Aminah, NPD. Baiklah, di sini saya mengangkat materi yaitu tentang paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf menurut definisi para ahli. Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sedangkan menurut Handayani, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Dan menurut Wianto, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dari pendapat ahli tersebut, terlihat pada dasarnya mereka mempunyai pandangan yang sama mengenai paragraf, bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi paragraf, yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan paragraf. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau yang kita sebut dengan gagasan tunggal. Sedangkan kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak dan saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya itu yang kedua, jenis-jenis paragraf. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya, letak gagasan utama, dan isinya. Yang A itu jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama namanya paragraf pembuka. Dalam sebuah karangan atau kecuali karangan ilmiah, paragraf pembuka umumnya ditulis untuk memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua, paragraf isi. Paragraf ini berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Selanjutnya itu yang ketiga, ada namanya paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat ada namanya paragraf penghubung. Paragraf ini fungsinya adalah untuk menggabungkan antara paragraf satu ke paragraf lainnya atau karangan satu ke karangan lainnya. Selanjutnya yaitu yang B, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal pada paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Selanjutnya yang kedua ada namanya paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir paragraf. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Yang ketiga itu ada namanya paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Yang keempat ada namanya paragraf campuran. Paragraf campuran atau yang kita sebut dengan paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf.
Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Selanjutnya itu yang C, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada namanya paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Yang kedua ada namanya paragraf deskripsi. Jenis paragraf yang satu ini bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun mengecap objek yang dijelaskan tersebut. Yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Hampir sama dengan paragraf argumentasi, paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat memengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat, seperti kata ayo dan mari. Yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga pembaca memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang kelima ada namanya paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur ataupun terharu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri paragraf. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketukan spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan. Biasanya, ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua itu, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulisan, di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dalam menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang keempat yaitu, selain itu, pada poin keempat paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Demikianlah materi tentang paragraf yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.